Bertempat di Malang Creative Center, Selasa 24 September 2024, KPU Kota Malang menggelar kegiatan deklarasi kampanye damai dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tahun 2024. Dihadiri PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, Ketua KPU Kota Malang, Ketua Bawaslu Kota Malang, Forkopimda, seluruh calon wali kota dan wakil wali kota Malang, dan para pendukung dari masing-masing paslon. Kegiatan diawali dengan persembahan tari Malangan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KPU Kota Malang.
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tahun 2024. Puji syukur kepada dengan memberikan suara kita mengubah pilihan dalam satu tujuan memilih untuk kota Malang. Ya ayo semua gunakan hak pilih kita untuk menentukan wali kota dan wakilnya tanggal 27 November 2024 bersama KPU Malang wujudkan pilkada bermartabat. Tulun-tulun nang TPS Dina Rebo tanggal 27 November Ramewu Paklikon ojo sampai lali nyoblos. Ya ayo semua gunakan hak pilih kita menentukan wali kota dan wakilnya tanggal 27. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk mengawali kegiatan deklarasi pemilu damai untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024. Saya akan mandu dengan agama Islam. Untuk yang selain beragama Islam dipersilahkan untuk berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassofihi ajma'in amma ba'du. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena pada malam ini hamba-Mu bisa melaksanakan salah satu rangkaian tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024. Harapan kami ya Allah, semoga rangkaian penyelenggaraan deklarasi pemilu damai ini berlangsung dengan baik, tanpa diwarnai oleh hal-hal yang bisa melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa ini. Berikanlah kemampuan di dalam diri kami untuk bersedia menerima kemenangan dan sekaligus juga menerima kekalahan. Siapapun yang Engkau tentukan sebagai pemenang atau kalah ya Allah, kami semua adalah hamba-Mu. Dan semua tidak ada orang lain, semuanya adalah kami sebangsa dan setanah air, satu sebumi Aremania. Anugerahkan ya Allah kami pemimpin dan pelindung yang baik dari sisi Engkau. Engkau maha menyaksikan ya Allah apa yang dilakukan hamba-Mu pada malam ini. Semoga menjadi bagian dari upaya untuk menentukan pemimpin dan pelindung yang terbaik bagi-Mu dan bagi kami warga masyarakat Kota Malang tercinta ini. Ya Allah, Ya Maulana, kami memohon perlindungan-Mu ya Allah. Semoga kami semua terhindar dari segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Kami meyakini ya Allah sudah melaksanakan persiapan yang terbaik untuk kegiatan pada malam hari ini ya Allah. Hanya Engkau-lah yang menentukan segalanya ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Muhammad Thoyib selaku Ketua KPU Kota Malang yang akan memberikan sambutan beserta arahan. Kepada Bapak Muhammad Thoyib kami persilakan. Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Dan tak lupa saya ucapkan penghormatan kepada seluruh Bapak Ibu Camat sekota Malang serta Ketua KPU Kota Malang M. Thoyib menyampaikan aspirasinya kepada seluruh masyarakat Kota Malang dan seluruh paslon untuk menjadikan kampanye kali ini mampu menjadikan Kota Malang menjadi kota yang sejahtera dan maju. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa ada 3 harapan yang sangat diminta dalam pemilihan kali ini. Yang pertama adalah dengan adanya penyelenggara kampanye yang baik dan peserta pilkada yang baik, serta pemilih yang baik, sehingga akan menjadikan dan melahirkan pemimpin yang baik bagi Kota Malang. nomor urut 2 Heri Cahyono Ganesha Pratiwi Rumpoko. Nomor urut 3 Haji Anton Dimyati Hayatullah. Serta para pimpinan partai pengusung dan para pendukung, saya ucapkan selamat datang dan hadir di acara deklarasi kampanye damai pada malam ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kampanye damai merupakan acara seremonial yang kita harapkan tidak hanya acara seremonial saja, tapi juga berefek kepada komitmen kita bersama bahwa helatan pilkada Kota Malang akan berlangsung secara damai, guyup, rukun, serta satu visi misi yaitu menjadikan masyarakat Kota Malang sejahtera, menjadi Kota Malang bagian dari kota yang maju. Oleh karena itu ada 3 hal yang kita harapkan bersama dalam helatan pilkada itu. Pertama, penyelenggaranya adalah penyelenggara yang baik. Yang kedua, peserta pilkadanya adalah peserta yang baik. Yang ketiga, pemilihnya adalah pemilih yang baik-baik, sehingga yang lahir adalah pemimpin-pemimpin yang baik yang menjadikan Kota Malang bagian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu sekalian, setidaknya masing-masing kita, masing-masing dari diri kita itu adalah pemimpin. Dalam sebuah kalimat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap dari kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Banyak karakter, banyak kemudian sifat dan watak kita yang mungkin menjadi fondasi kita dalam menjalankan helatan pilkada, dalam menjalankan kampanye, dalam memimpin ketika suatu saat Bapak Ibu nanti ditakdirkan Allah
menjadi pemimpin yang terpilih. Ada yang mengandalkan pikirannya, ada yang mengandalkan perasaannya. Pikirannya omongin untung dan rugi, kalah dan menang, itu mainan pikiran. Perasaan benci dan senang, suka dan tidak suka, itu mainannya perasaan. Tapi yang kami harapkan adalah mari kita berpondasi kepada hal yang tertinggi, yaitu kesadaran. Kesadaran bahwa kita punya peran dan tanggung jawab untuk ngeramut semua pihak, ngeramut semua golongan, masyarakat kecil sampai masyarakat yang pada level atasnya. Oleh karena itu, deklarasi ini kami harapkan bukan hanya sekedar seremonial, tapi upaya kita untuk membangunkan kesadaran kita bersama bahwa kita sebenarnya adalah satu tujuan, yaitu ingin memajukan Kota Malang. Saya kira itu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk terakhir kalinya saya ingin menggelorakan yel-yel pilkada Kota Malang. Jadi kalau saya bilang pilkada Kota Malang, integrasi dan harmoni. Integrasi secara sosial, budaya, politik, bahkan tujuan mensejahterakan bersama. Harmoni, hidup, guyup, rukun walaupun berbeda pilihan. Pilkada Kota Malang, gak nyoblos. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara selanjutnya yaitu sambutan dari PJ Wali Kota Malang. Yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan, STMM, kami persilahkan. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga etika dan norma selama masa kampanye. Kampanye bukan hanya tentang meraih suara, tetapi juga tentang menunjukkan kedewasaan berpolitik yang santun dan bermartabat. Harapannya agar seluruh paslon menghindari penggunaan politik identitas dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Politik identitas dianggap hanya akan menambah keretakan di tengah masyarakat yang seharusnya dipersatukan oleh semangat kebersamaan. Selain itu, PJ Wali Kota Malang juga menghimbau agar semua pihak tidak terjebak dalam provokasi yang dapat menyebabkan penyebaran berita hoaks, yang pada gilirannya bisa merusak integritas proses pemilihan. 2024, maka agenda selanjutnya adalah kampanye. Kegiatan yang mengundang euforia harus dapat kita maknai bukan hanya sebagai ajang untuk meraih dukungan saja, namun juga harus dapat menjadi momen yang tepat untuk mengedukasi masyarakat dalam memupuk persatuan dan persatuan untuk menguatkan demokrasi. Karena tidak dapat kita sangkali bahwa di momen ini seringkali muncul berbagai dinamika yang dapat memicu perpecahan dan konflik. Untuk itu, kita perlu menjaga agar perbedaan pilihan tidak menjadi sumber permusuhan, melainkan sebagai ajang untuk saling menghargai dan saling menghormati. Penting untuk kita sadari bahwa Kota Malang adalah kota rumah bersama dengan berbagai masyarakat yang dikenal toleran, berbudaya, dan menghargai keberagaman, sehingga kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kondusivitas wilayah selama proses kampanye berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Malang juga mengajak seluruh peserta kampanye untuk menjunjung tinggi sportivitas. Dalam kompetisi politik, kemenangan yang diraih dengan cara-cara yang jujur dan adil dianggap lebih dihargai oleh masyarakat. PJ Wali Kota Malang juga mengingatkan agar seluruh pasangan calon patuh terhadap peraturan yang berlaku dan berperan aktif dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
serta menghormati setiap perbedaan pendapat yang muncul selama proses kampanye. Dan bermartabat. Yang kedua, menghindari politik identitas dan ujaran kebencian. Yang ketiga, menghindari provokasi, penyebar berita hoaks, dan segala bentuk tindakan yang mengancam keberlangsungan demokrasi. Yang keempat, menjunjung tinggi sportivitas dan selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Kemudian patuh kepada peraturan yang berlaku dan menjaga persatuan dan kesatuan dan menghormati setiap perbedaan pendapat. Dan tidak lupa juga saya ingin menekankan kepada seluruh aparatur negara, baik dalam lingkup pemerintah daerah, TNI, Polri, harus dapat menjaga netralitas. Sebagai abdi negara, abdi pemerintah, dan abdi masyarakat, kita harus mampu menghadirkan proses pemilu secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu dengan tidak terlibat dalam politik praktis. Sekali lagi, saya mengajak seluruh pihak, baik. Tak hanya itu, PJ Wali Kota Malang juga memberikan perhatian khusus kepada netralitas aparat negara. Netralitas bagi para abdi negara dan abdi pemerintah dianggap penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan tanpa keberpihakan yang bisa merugikan salah satu pihak. Sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang cerdas, dewasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, kebijaksanaan, dan bimbingannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen dalam deklarasi ini. Mari kita bersama-sama mewujudkan kampanye yang damai dan bermartabat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengutamakan semangat kebersamaan, kita dapat menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis meskipun terdapat perbedaan pilihan politik. Persatuan di tengah masyarakat akan menghindarkan kita dari potensi konflik dan ketegangan yang merusak tatanan sosial. Melalui komitmen menjaga persatuan, kita mendukung proses demokrasi yang sehat, di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi secara bebas dan adil. Dengan demikian, hasil pilkada yang telah tercapai benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat Malang sekaligus menjaga integritas dan stabilitas kota. Mari bersama-sama merajut persatuan untuk menyongsong pilkada 2024 yang damai, jujur, dan berkualitas. Untuk itu kami akan mengundang untuk naik ke atas stage kepada yang pertama, yaitu ada Ketua Bawaslu Kota Malang. Paslon nomor urut 1, Bapak Wahyu Hidayat dan Bapak Ali Mutahiri. Selanjutnya yaitu paslon nomor urut 2, Bapak Heri Cahyono dan Ibu Gadis Rumpoko. Paslon nomor urut 3, Bapak Muhammad Anton dan Bapak Dimiati Ayatullah. Selanjutnya ketua atau perwakilan dari PKB. Untuk seluruh pendukung paslon, sebelum kita melakukan deklarasi kampanye damai pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan naskah deklarasi pemilihan tahun 2024 calon wali kota dan wakil wali kota. Mohon untuk pasangan calon. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar janji oleh seluruh calon kepala daerah beserta partai pengusung. Dalam ikrar tersebut, para paslon menyatakan komitmen mereka untuk menjalankan kampanye secara damai dan beretika, serta mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Naskah deklarasi pemilihan tahun 2024. Calon wali kota
dan Wakil Wali Kota. Kami, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tim kampanye dan para pendukung berjanji, satu, mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dua, melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, dan damai, berintegritas, tanpa hoax, dan tanpa politik uang. Tiga, melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Muhammad Afifuddin ditandatangani. Demikian Bapak Ibu pembacaan deklarasi. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Setelah pembacaan ikrar janji dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan deklarasi kampanye damai yang sekaligus menjadi puncak acara, di mana seluruh paslon, perwakilan partai dan pihak terkait menandatangani deklarasi tersebut sebagai simbol kesepakatan bersama untuk menjalankan kampanye yang damai dan bermartabat. Penandatanganan deklarasi kampanye damai ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju pelaksanaan pilkada yang damai, demokratis dan sesuai dengan harapan seluruh warga Kota Malang. Deklarasi kampanye damai juga memberi kesempatan orasi pada masing-masing calon kepala daerah. Selanjutnya yaitu ketua atau perwakilan dari PKB. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, yaitu orasi kampanye damai. Luar biasa. Setelah deklarasi dan penandatanganan deklarasi kampanye damai, kita harapkan Kota Malang gesekan sama sekali di luar sana. Terima kasih untuk
untuk seluruh paslon, Bapak PJ Wali Kota, Ketua KPU, Ketua Bawas dan seluruh partai untuk berkampanye secara damai. Baik, selanjutnya kami mengundang Urut masing-masing yang pertama. Betul. Yang kedua, mohon izin untuk paslon nomor 1, 2, 3 boleh saling bergandengan tangan, tangan di atas. Sepakat untuk berkampanye secara damai. Baik, terima kasih. Mencipta keselarasan. judulnya nggak jadi kampanye damai. Betul. Ayo. Luar biasa, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sayang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Pejabat Wali Kota Malang, Bapak Iwan Kurniawan, beserta Forkopimda Kota Malang atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua KPU, saya banggakan seluruh paslon dalam rangka pemilihan kepala daerah Kota Malang, paslon nomor 2 dan paslon nomor 3, serta seluruh hadirin yang mohon maaf tidak dapat saya sampaikan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita dapat bertemu dalam rangka deklarasi damai pemilu kepala daerah Kota Malang tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian yang saya hormati, pertama-tama kami dari pasangan nomor 1 dengan penuh kerendahan hati mengajak seluruh calon dan masyarakat Kota Malang untuk terus bersatu menjaga keutuhan dan kedamaian kota tercinta ini. Malang adalah rumah kita bersama, mari kita rawat bersama. Proses demokrasi yang kita hadapi pada tahun ini adalah momentum besar yang harus kita sambut dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Mari kita jaga semangat persatuan di tengah masyarakat. Meski kita mungkin berbeda pilihan, namun hati kita harus tetap satu. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, bahkan indah dalam demokrasi. Namun yang lebih penting adalah kita tetap menjaga tali persaudaraan, saling merangkul dan tetap satu jiwa demi Malang yang kita cintai. Kami mengajak seluruh calon untuk mengedepankan kampanye yang positif, inspiratif, dan penuh gagasan. Janganlah kita terjebak dalam kampanye negatif
yang menjatuhkan lawan atau memecah belah masyarakat. Kedamaian dan persatuan masyarakat Kota Malang adalah yang utama, bukan sekedar kewenangan atau kemenangan sesaat. Kami sangat percaya pada Polresta, KPU, Bawaslu, Kodim dan unsur dari pemerintah daerah termasuk Kopimda akan menjaga agar proses demokrasi ini berjalan damai. Mari kita jadikan pilkada ini bukan hanya sekedar ajang memilih pemimpin, tetapi juga proses demokrasi yang bermakna dan substansial. Karena tujuan kita semua sama, memajukan Kota Malang, mensejahterakan rakyatnya dan menjadikan Malang sebagai kota yang boys berkelas dunia. Lega jomblo juga boys kan. Kami pasangan nomor 1 mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan, saling menyapa, saling mengasuh, dan bersama-sama mewujudkan pilkada yang damai, aman, dan penuh kebahagiaan. Mari kita jadikan pilkada Kota Malang sebagai momentum silaturahmi akbar, di mana kita bersatu untuk satu tujuan besar, membawa Kota Malang ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih berkelas. Lanjutkan. Akhir kata, kami sampaikan salam satu jiwa untuk seluruh masyarakat Kota Malang. Bersama-sama kita bisa, bersama kita kuat. Semoga Kota Malang semakin maju dan berjaya. Kota Malang nomor 1, salam satu jiwa, salam satu bangsa. Terima kasih. Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Satyo, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya tambah satu pantun lagi. Tumbuh subur di pekarangan, ayo jaga persatuan, meski berbeda-beda pilihan. Kemenangan ya. 2 juga simbol perdamaian. Jadi kami yakin menang dan pasti damai. Kami paslon kedua, jadi nomor 2, sangat meyakini bahwa sejak 98 ketika kita dibuka keran demokrasi, karena waktu itu saya juga salah satu pelaku aktivis 98, dan sampai hari ini kita menikmati karena memang dulu kita melakukan reformasi, dan sampai hari ini kita patut berterima kasih kepada orang-orang yang telah mengupayakan demokrasi sampai hari ini. Dan kami meyakini sampai hari ini di Malang tingkat kedewasaan dalam berdemokrasi insya Allah sudah dewasa sekali. Jadi kami meyakini damai, pemilu damai, demokrasi damai, siap kalah dan siap juga menang. Mungkin saya mengutip dari W.S. Rendra bahwa kesadaran itu adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian adalah cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Selamat datang merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, memang ini pendukung kami ini anak-anak muda, gengsi Kota Malang luar biasa.
saya lihat ini satu respon dari kami orang tua yang cinta anak-anak muda kita. Terima kasih. Yang saya hormati PJ Wali Kota Bapak Iwan Kurniawan, salam kenal Bapak, terima kasih. Dan juga yang saya hormati dari Forbinda Kota Malang, yang saya hormati dari Ketua KPU beserta jajaran, yang saya hormati juga dari Ketua Bawaslu. Saya yakin dan saya percaya itu akan bisa kita wujudkan demi cintanya kita kepada bumi Arema yang kita cintai bersama di sini. Untuk itulah saya sangat sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Jakarta. Tidak ada yang kita tidak senang. Mungkin tidak saya ulang-ulang, tapi saya yakin penyampaian ini hanya tidak ada di mulut kita, tapi di hati kita demi Malang Arema kita, bumi yang kita cintai bersama. Terima kasih. Sebelum sedikit saya baca pantun, boleh ya? Baik, terima kasih. Baru dikirim, mohon maaf Pak Ketua. Sebelum saya membaca pantun, ada satu yang menjadikan saya selalu saya ugemi. Ini adalah perkataan orang tua saya. Ya, dia menyampaikan, mengingatkan saya, di saat Allah ingin menaikkan derajatmu, disitulah kamu akan diuji habis-habisan, akan difitnah besar-besaran, dan akan dijauhkan dari orang-orang yang kamu cintai. Tapi insya Allah kamu akan bisa melewati itu semua. Amin ya. Satu kata untuk pantun. Kalau ini saya harus hafalkan karena bisa. Main ke kali, belajar berenang. Jangan lupa pulang sore hari. Kalau Kota Malang kepingin berkembang, pilihlah nomor 3, abadi pasti menang. Ikan hiu, buah tomat. I love you so much. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Terima kasih. Udah semangat ini. Luar biasa sekali. Kegiatan ditutup dengan hiburan musik, terlihat masing-masing pendukung saling membaur. Terus sayang aku,
kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melakukan deklarasi pemilu damai untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Malang tahun 2024. Pertemuan ataupun pertemuan pada hari ini merupakan satu rangkaian di dalam pelaksanaan pilkada serentak di mana kita perlu melakukan deklarasi. Alhamdulillah saya melihat dan saya meyakini bahwa mudah-mudahan dengan orasi dari 3 paslon yang ada semuanya sepakat dan berkomitmen bahkan menandatangani fakta integritas untuk melaksanakan kampanye damai untuk Kota Malang. Semua paslon mempunyai jiwa yang besar, mempunyai jiwa yang memang semangat yang sama untuk membangunkan Kota Malang dengan baik. Kemudian menciptakan pelaksanaan pilkada Kota Malang dengan damai, kondusif, dan aman. Itu yang saya lihat, mudah-mudahan dengan deklarasi ini pelaksanaan Kota Malang, pilkada Kota Malang dapat berjalan dengan baik, lancar, dan damai. Gitu. Nah, saya berharap untuk masyarakat dan para pendukung, kemudian para partai politik yang juga mendukung paslon 1, 2, 3, 1 dan 2 dan 3, masyarakat untuk juga menjaga kondusivitas, masyarakat juga dapat berpartisipasi untuk pemilih para pemimpin yang nantinya akan memilih, yang akan menjadi pemimpin Kota Malang yang lebih baik ke depan. Mudah-mudahan masyarakat juga datang ya pada saat penyoblosan sehingga tingkat partisipasi untuk pemilihan dan hak untuk masyarakat memilih terhadap pimpinan Kota Malang ke depan banyak dan sesuai dengan target dan harapan kita semua. Terima kasih. Okay. Sampai saat ini baru tahap persiapan memasuki masa kampanye ya. Masa kampanye dimulai tanggal 25 September sampai 23 November. Kemudian setelah 23 November itu masa tenang, baru tanggal 27-nya kemudian pemungutan suara, seperti itu.
Ketua, 3 pesan tadi yang disampaikan untuk kampanye damai seperti apa? Kenapa? 3 pesan yang disampaikan di sambutan tadi. Ya pertama kan semua pihak harus turut mensupport terjadinya pilkada yang baik, berkualitas. Demokrasi yang baik dan berkualitas itu pilarnya ada 3. Penyelenggaranya harus baik, berintegritas. Begitupun dengan peserta pilkadanya juga harus baik, juga harus menjaga kerukunan, menjaga kedamaian satu sama lain, tidak menyebar hoax, tidak memanfaatkan SARA sebagai bahan kampanye, dan juga mematuhi peraturan-peraturan atau regulasi yang terkait dengan kampanye. Yang selanjutnya adalah pemilih. Pemilihnya juga harus baik dalam arti apa? Baik berdasarkan rasionalitas dalam memilih, berdasarkan track record, berdasarkan pendidikan pemilih yang sudah dilakukan. Jadi tugasnya KPU ada menyelesaikan secara teknis semua tahapan. Tugasnya peserta pilkada adalah meraih dukungan dengan pendidikan politik. Pemilih adalah menjadi pemilih yang cerdas. Gitu. Oh ya, saya kira perannya teman-teman media ini sangat luar biasa. Terutama yang saya rasakan selama perjalanan tahapan ini ya. Saya juga merasakan bahwa teman-teman media sangat mensupport semua informasi yang diberikan teman-teman itu tidak memicu gesekan di antar masa. Teman-teman tetap menjaga itu. Itu yang sangat saya apresiasi dari teman-teman media. Pak, seperti konteks pemilihan legislatif kan ada larangan-larangan, tempat-tempat larangan pemasangan APK. Untuk di pilkada ini apakah ada seperti itu? Ya, sama. Konteksnya sama ya. Jadi ada PKPU kampanye yang di situ juga memuat tentang larangan-larangan pelaksanaan kampanye, tempat-tempat kampanye, terus konten-konten kampanye, isi-isi dari kampanye itu juga ada larangan. Terus yang kedua, kita juga mengakomodir peraturan daerah Perda. Jadi termasuk peraturan daerah di mana tempat-tempat yang dilarang juga menjadi perhatian kita dalam menyusun keputusan tempat-tempat atau titik-titik di mana para kontestan itu akan melakukan kampanye. Sehingga koordinasi dengan Pemkot, koordinasi dengan semua pihak termasuk media itu bagi kami sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama masa kampanye. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Taufikur Rahman melaporkan.